Udah apa substansinya nih sekarang pertanyaannya? Artinya Korek gini. saja nih. Nah, itu dah artinya Turah punya sebuah usaha dan kemudian usahanya itu adalah di bidang IPAL mengubah limbah menjadi apa namanya? Uang ya, menjadi air bersih lah. Kemudian menghasilkan kan gitu sekarang. Ya di samping itu kan saya juga ada usaha kecil-kecilan, buka warung, buka restoran. Kan, Itu kecil Turah. Ya kan saya hanya partner aja untuk beberapa teman-teman. Saya mau orang-orang Perancis, saya buka restoran. Oke. Nah, yang sekarang lanjut adalah karena kemarin banyak sekali ada pernyataan mungkin meragukan ya, bisa dibilang seperti meragukan Turah Panji, bisa nggak ya seorang pengusaha kemudian menjadi bupati karena apa namanya, kemarin ada sebuah pernyataan bahwa kalau pengen menjadi seorang politikus itu harus melalui tahap-tahap ya. Kalau menjadi bupati contohnya melalui tahap-tahap. Contoh misalnya jadi anak ranting dulu, kemudian dari PAC, istilah pertama dari pengurus partai dulu lah, atau anggota partai, kemudian pengurus partai menjadi anak ranting, ada PAC dan apa lagi lah namanya itu kita mulai, baru kemudian dapat rekomendasi dari partai baru jadi bupati kan gitu. Itu kan alasannya. Nah, Turah sendiri ini Kalau buat saya sebelum jadi bupati harus jadi pengusaha dulu. Oh gitu Supaya ya. bisa pintar mengelola keuangan, mengelola peluang, bisa tahu pasar, bagaimana memarketkan sesuatu. Jadi begini, memang berbeda. Mengelola perusahaan tentu pasti berbeda dengan mengelola kabupaten. juga berbeda dengan mengelola keluarga, ya kan? Tapi pada intinya adalah itu semua adalah manajemen. Ya, itu semua manajemen. Betul. Ya, manajemen itu di mana-mana sama. Manajemen itu ada 4, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan manajemen produk. Ya. Kalau 4 teori manajemen ini kita masukkan ke keluarga, kita masukkan ke desa, kita aplikasikan di kabupaten, itu sama semua aplikasi. Intinya sama, bahwa kita harus yang kita kelola itu uang, manusianya, sumber daya manusianya, kemudian produknya, keunggulan kita, sama manajemen apa tadi, sumber daya manusia. Itu yang harus dikelola di kabupaten juga sama. Yang kita kelola itu. Berarti secara teori itu 4 itu adalah core-nya ya, intinya itu krusial, itu manajemen dasar, 4 manajemen dasar yang harus dilakukan di setiap institusi, apa mau itu keluarga, mau itu perusahaan, mau itu pemerintah. Nah, kasih saya 2 contoh pejabat publik yang sukses yang berasal dari pengusaha. Pak Jokowi. Ya. Pak Ahok gimana ya? Pak Ahok pengusaha juga. Jadi mereka dua-duanya dulu adalah pengusaha. Mereka semua pengusaha. Kemudian mereka terjun ke dunia politik karena mereka punya keinginan untuk melakukan pengabdian yang lebih besar. Itu yang penting kan sekarang adalah niatnya nih. Ya kan? Niatnya ke sana tuh apa? Gitu. Karena itu semua urusannya manajemen. Tapi kalau nggak salah Pak Jokowi sama Pak Ahok itu adalah mereka anggota partai dari awal, anggota partai dan pengurus partai. Nah, Turah sendiri bagaimana? Saya pernah ikut di anggota partai biasa. Gitu. Pernah ikut jadi anggota partai. Oh, tahu. Sekarang pun bergaul dengan orang partai kan. Sekarang kan bergaul di situ juga. Itu artinya semua proses juga kita lalui. Itu sebenarnya nggak mesti seperti itu. Ya, karena juga banyak melakukan. Karena kadang-kadang gini, sekarang itu kan para politikus murni, kan ada politikus murni nih, yang jadi berpolitik aja gitu. Itu kadang-kadang kemudian setelah memegang sudah terbukti. Seperti sekarang ini kan sudah sekian puluh tahun ya. Sekarang tinggal masyarakat yang menilai seperti apa. Dengan cara-cara yang lama, gitu ya, dengan cara-cara yang normatif. Tabanan sudah sampai pada tingkatan ini. Begini, gitu. Apakah sekarang kan pertanyaannya, apakah masyarakat masih menyukai hal seperti ini atau ingin mencoba sesuatu baru? Kenapa? Karena di era disrupsi ini kita harus melakukan lompatan-lompatan yang
penting. Kalau kita masih menyikapi disrupsi ini dengan hal-hal yang normatif, kita nggak bisa ketinggalan. Kita harus ini disikapi dengan lompatan-lompatan pemikiran yang kreatif. Iya. Ke depan itu yang orang kreatif lah yang sukses. Dan ada juga pernyataan jangan sampai membeli kucing dalam karung. Nah, yang artinya yang membeli kucing dalam karung itu kalau maju itu tidak membawa konsep pemikiran, tidak membawa visi, tidak membawa misi. Kalau kami kan tidak, kami jelas. Jadi kita maju itu dengan konsep yang jelas. Visi kami ini, misi kami ini, program kerja ini kami. Ini yang kami tawarkan itu program. Ya, segala sesuatu itu dimulai dari pemikiran manusia. Apa yang kita mau capai itu mulainya dari sini. Apapun yang diperbuat di dunia ini, apapun yang pernah dihasilkan di dunia, semua dimulai dari isi kepala manusia. Tidak ada yang by accident. Semua karena pemikiran, kemudian pemikiran diusahakan, kemudian dicapai, kemudian terjadi. Itu memang harus. Kalau kita tidak punya pemikiran ke sana, bagaimana kita akan menuju ke sana? Kalau visi kamu itu masih apa ya? Di awang-awang, nggak jelas. Apa sih visinya nggak jelas? Kita jelas. Apa sih misinya jelas? Apa kita kalau visinya satu jalur dengan provinsi? Kenapa nggak sekalian sejajar sama Pak Jokowi? Kan beda. Jadi, nah ini makanya saya bilang, secara umum memang mungkin sama. Tapi kan setiap daerah, setiap institusi itu kan punya permasalahan yang berbeda. Beda permasalahan. Contoh nih, di Tabanan itu kita punya masalah infrastruktur. Ya, infrastruktur kan tidak cuma jalan. Iya. Jalan juga kita belum berprestasi. Lagi 20% katanya tuh kan. Ya kan katanya, kan itu kan. Kita nggak percaya 20%. Sekian dekade ini masih rusak juga. Kalau saya hitung 20% kan 150 kilo. 150 kilo kan hanya perlu 150 miliar. Artinya kalau kita anggarkan 1 tahun 150 miliar kan artinya sudah selesai. Seharusnya. Tapi buktinya kan nggak pernah selesai. Infrastruktur tidak hanya jalan kan, infrastruktur air subak, air PDAM juga masih kita ketinggalan. Infrastruktur contoh nih penerangan jalan. Kan kita lihat di desa-desa itu gelap pula, jangan di desa. Kita mau lewat di Jalan Soekarno Hatta aja belum optimal. Ada penerangan jalan, ada, saya bilang enggak. Cuman nggak optimal. Tidak belum optimal lah, masih agak gelap. Banyak jalan-jalan itu belum. Itu Tura sendiri tahu nggak penyebabnya apa? Ya kembali ke manajemen. Ya, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia. Sudah nggak uang itu dikelola dengan baik, diarahkan untuk hal-hal yang prioritas, ya kan? Iya betul. Kemudian sudah nggak kemudian sumber daya manusianya dipilih berdasarkan pemilihannya berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan kedekatan, bukan berdasarkan hal-hal lain, ya kan? Kemudian produk, sudah nggak potensi Tabanan itu dikelola menjadi produk yang unggul, ya kan? Kita kan sudah punya sebenarnya produk yang sangat unggul, tinggal digosok lagi lebih bagus, kayak Tanah Lot kita punya, Candi Kuning kita punya, Kidul kita punya pertanian yang bagus, kita punya air yang banyak, itu kan kita punya sumber kekayaan alam lainnya yang berpotensi. Sudah nggak potensi itu kemudian dibuat menjadi sebuah produk yang kuat. Kalau kita katanya lumbung padi, Tabanan nggak punya merek beras sendiri, ya kan? Banyak sih merek milik masyarakat, Tapi kan harus punya satu merek yang brand awareness tinggi. Nah itu kan konten-konten itu kan istilah-istilah dalam bisnis yang mesti diterapkan dalam dunia pemerintah. Itu pemerintahan tidak hanya politik. Ujung-ujung dari pemerintahan itu apa? Kesejahteraan manusia, kesejahteraan rakyat ujungnya adalah ekonomi. Ekonomi itu apa? Bisnis. Ya kan politik itu. Jadi jangan kemudian dibenturkan ya. Bukan benturkan. Jangan kemudian tujuan kita itu menjadi rancu, ya.
politik itu bukan tujuan. Politik itu adalah alat, untuk mencapai kesejahteraan manusia. Politik itu hanya salah satu alat. Jangan kemudian politik menjadi tujuan. Ya, berkuasa secara politik menjadi tujuan, tidak. Tujuan kita berpolitik adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat, mencapai sila kelima, keadilan sosial untuk rakyat Indonesia. Selama keadilan sosial itu belum tercapai di Tabanan, jangan ngomong terlalu tinggi lah. Ya, program-program yang kita tawarkan lah, yang program lah yang harus kita tawarkan ke masyarakat. Ya, bagaimana Anda bisa mensejahterakan rakyat kalau Anda program saja nggak jelas. Jadi kemudian Anda berpikir bahwa Anda akan bisa mensejahterakan. Nah, itu yang disebut halusinasi. Gitu. Kalau kita punya program yang jelas, masalah itu sulit, ya pasti sulit. Tidak gampang. Iya. Tidak gampang untuk membuat sesuatu yang baik. Tapi paling tidak kita punya visi yang jelas ke sana. Ya. Contoh nih saya bilang, kayak seperti kita menuju ke Denpasar. Kalau kita punya visi ke Denpasar, kita tinggal lihat situasi. Kalau kita punya mobil, maka kita akan ke Denpasar dalam waktu 1 jam. Kalau kita hanya punya sepeda motor, kita akan sampai di Denpasar 1,5 jam. Kalau kita punya sepeda gayung, kita sampai di Denpasar 5 jam. Kalau kita nggak punya apa-apa, cuma jalan kaki, kita akan sampai di Denpasar 12 jam atau 1 hari. Tapi kita akan sampai ke situ. Tetap Kenapa? sampai. Karena kita punya visi. Tapi kalau kita nggak punya visi mau ke Denpasar, gitu, dikasih pesawat jet pun kamu bingung, ini kemana nih? Malah akan ditabrakkan ke sana ke sini. Itu yang harus benar-benar. Jadi jangan bias. Jangan politik dipakai sebagai tujuan. Politik itu adalah jalan menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kalau dari segi pengusaha, dari kacamata seorang pengusaha, bagaimana Tabanan ini kemudian? Manajernya, direkturnya, staf-stafnya, gitu modelnya. Ya, kalau saya melihat bahwa Tabanan ini kan potensinya tinggi. Iya. Ya kan, opportunity-nya bagus. Tabanan punya gunung, punya danau, punya sawah yang subur, punya laut, ya, punya sungai, 26 sungai, banyak potensinya. Punya daerahnya strategis karena dia ada di tengah, dilalui oleh jalan Jawa Bali, kemudian ada di daerah Sarbagita, mempunyai sumber daya manusia yang unggul-unggul, banyak sekali potensi, kekuatannya banyak sekali. Cuman nah sekarang tergantung siapa yang manage. Kalau potensi yang banyak ini tidak di manage dengan optimal, maka hasilnya nggak optimal. Kan sudah dibuktikan nih, kalau di manajemen itu dikasih sekian kesempatan tidak optimal, itu kita mesti cari manajemen yang baru. Nah, itu yang begitu harusnya. Ini sudah terbukti kok sekian lama manajemen ini belum optimal lah. Iya. Saya tidak bilang ini jelek sekali, enggak lah, tapi nggak optimal lah. Harusnya kita mencapai prestasi. Kalau orang swasta biasa bicara target. Nah, itulah maksud saya. Anda dapat jualan, iya saya jualan, tapi target Anda berapa? Tercapai nggak tercapai. Berarti Anda nggak perform. Itu harusnya kaidah-kaidah seperti itu juga. Kalau seandainya kaidah-kaidah usaha itu juga diterapkan di dalam kaidah-kaidah pemerintahan, ya, dua hal yang baik, saya kira pemerintahan ini kan berjalan dengan lebih efektif. Nah, itu yang apa namanya, mimpi itu yang ingin saya sampaikan ke. Contoh waktu Ahok bilang waktu dia membangun jembatan Semanggi 2 itu, dia tidak mengeluarkan dana APBD sekalipun. Kenapa? Dia nggak berpikir normatif. Karena kalau ada proyek, APBD-nya berapa, anggarannya berapa, itu cara berpikir normatif, politikus. Iya, betul. Biasa. Tapi Ahok itu bukan politikus biasa, dia adalah politikus yang entrepreneur. Sehingga dia berpikir membangun sesuatu nggak mesti pakai APBD. Saya bisa manfaatkan CSA dari perusahaan-perusahaan. Dia kumpulkan semua perusahaan, ya. Dia tidak palak perusahaan itu untuk kepentingan pribadi, tapi dia minta perusahaan-perusahaan itu mengeluarkan CSR-nya. Karena perusahaan ini tidak dipalak, dia dengan sukarela mengeluarkan CSR. Kemudian dari CSR itu dikumpulkan dana itu memang dipakai untuk membangun.
Jadi potensi itu banyak bisa dilihat. Kalau orang berpikir, kalau seorang leader ini berpikir dengan entrepreneurship way gitu, dia bisa melihat banyak celah yang biasanya bisa dia pakai untuk kemajuan daerah yang dia pimpin. Kalau tidak berpikir normatif, kan kita bilang 2021 ini adalah era disrupsi akibat adanya pandemi COVID 2019. Kita nggak boleh berpikir normatif lagi. Kalau kita hanya berpikir tentang APBD, PAD kita kecil, dana perimbangan dari pusat kecil, kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kita nggak akan ngapa-ngapain. Tapi kalau kita berpikir out of the box, nanti pemerintah Tabanan ke depan ini berpikir di luar kotak gitu loh. Caranya bagaimana ya, kita undang investor. Jangan ganggu investornya, kita minta mereka berinvestasi di investasi yang kita sudah desain gitu ya kan. Kita kan nggak mungkin minta investasi pabrik baja ke Tabanan, nggak mungkin. yang kita mau bangun apa? Saya mau bangun industri pertanian, industri pasca panen. Kita panggil, kita cari, pasti banyak yang mau. Kemudian jangan diganggu, support, berikan kemudahan dalam perizinan, berikan tempat-tempat yang layak supaya tidak mengganggu tanah-tanah yang produktif. Mana tanah-tanah yang sudah terbengkalai kita berikan. Atau setiap klaster kita siapkan satu industri pertanian supaya petani dengan lebih gampang untuk menyalurkan hasil pertanian. Kemudian buat mereka untung. Satu, mereka membayar pajak. Kedua, mereka membuka lapangan pekerjaan. Ketiga, mereka memberikan CSR. CSR ini yang kita pakai untuk membangun Tabanan juga. Gampang, tinggal copy paste aja Ahok. Gampang. Siap Dura. Nah, kita punya waktu lagi 10 menit Dura. Sebelum jam 10 Dura harus berangkat. Sebelum pernyataan terakhir, kita bacakan dulu komentar dari para netizen atau masyarakat Tabanan lah lebih tepatnya. Yang pertama dari Dewo Sukrosena, yakin bisa. Yakinlah. Dari beberapa kali saya menyimak siaran langsung mengenai sosial, politik, hukum, budaya, ekonomi, pertanian, dan lain-lain. Seorang pengusaha itu sangat inovatif. Saya yakin kalau diberi mandat untuk memimpin Tabanan, pasti bisa dan yakin pasti akan berinovasi untuk segala hal untuk kemajuan Tabanan. Jadi Tura setuju ya, seorang pengusaha itu pikirannya inovatif. Ya, emang leader ke depan harus orang-orang yang inovatif dan kreatif. 2021 pemimpin yang kreatif akan berhasil memimpin daerah. Kalau politikus, dia belum sama saja. Kalau dia politikus yang berpikir entrepreneurship, dia pasti bisa. Gitu ya. Siap. Dari Bagus Pramayoga, Dumogi Tura terpilih dan mampu membenahi Tabanan. Salam dua jari. Kemudian dari Dewa Made Ananta, mengaca dengan pemimpin daerah-daerah yang berhasil kebanyakan berlatar belakang seorang pebisnis atau pengusaha. Salah satunya presiden kita Pak Jokowi yang sekarang dulu seorang pengusaha kayu, pasti punya inovasi untuk buat perubahan. Semoga Padi bisa membawa perubahan yang lebih baik di Tabanan. Kemudian dari Dana Reksa, Om Swastiastu, Turah salam Padma Bahtra. Kemudian dari I Gusti Ngurah Mayun Yunus Semaro, luar biasa penjelasannya, maju terus Turah. Dan yang lainnya, yang lainnya itu salam dua jari mantan. Semua sarang semeton Panji Tabanan. Jadi ya begitulah, kita mulai harus membuka pemikiran kita harus mulai berpikir sedikit berbeda. Karena kita sudah melalui 2 dekade dan kita tidak kemana-mana, hanya di sini saja. Kalau kita masih pingin seperti ini, ya itu hak masyarakat. Kami tidak bisa maksa. Tapi saya hanya menyampaikan, ayo kita berubah. Ayo masa gini-gini aja, apa nggak bosen gitu ya? Nggak seru. Tabanan itu segini-segini saja nggak seru. Kita sudah lama jadi bahan olok-olokan. Ayolah kita bangkit. Kita coba sesuatu yang baru. Nggak ada salahnya mencoba, ya kan? Semua orang juga begitu. Kalau ada sesuatu sudah mentok, ya udah kita coba yang baru. Apalagi calonnya adalah seorang pengusaha yang memang sukses di dalam usahanya. Ya, kalau sukses atau tidak itu kan relatif. Tapi paling tidak saya punya pemikiran-pemikiran baru yang saya sudah tawarkan kepada masyarakat. Semoga masyarakat mengapresiasi itu dengan nanti tanggal 9 Desember mencoblos nomor 2. Yang cuma saya ingin sampaikan bahwa kita tidak perlu lagi takut dengan intimidasi. Nggak ada lah intimidasi. Karena
hak-hak politik masyarakat itu sudah dilindungi oleh undang-undang, dan sekarang pemerintah sangat-sangat pihak aparat, kepolisian, Bawaslu, KPU itu sangat-sangat mengakomodir tercapainya hasil pemilihan yang langsung, umum, bebas dan rahasia. Jadi itu. Yang berikutnya adalah pemimpin yang cerdas itu dipilih oleh masyarakat yang cerdas. Dan saya yakin sekali masyarakat Tabanan ini masyarakat cerdas. Karena dari dulu sudah terbukti orang-orang Tabanan itu orang-orang yang cerdas. Iya, betul. Iya kan? Betul. Saya yakin sekarang masyarakat Tabanan cerdas. Mudah-mudahan masyarakat memilih pemimpin yang terbaik. Saya kira kalau pemilu berlangsung dengan aman, jujur dan adil, saya kira masyarakat Tabanan tahun ini akan mendapatkan seorang pemimpin yang bagus lah. Oke, sebelum ditutup, Tura mohon sesuai dengan judul yang kita buat, Tura tolong yakinkan kepada masyarakat bahwa seorang pengusaha pun bisa jadi bupati. Ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kadang-kadang gini, bupati itu kan tidak sendiri mengurus semua. Bupati itu adalah, kalau di perusahaan itu dia seperti direktur atau CEO, chief executive. Dia itu mempunyai visi, ya. Direksi itu mempunyai visi ke depan, ke arah mana institusi itu akan dibawa. Dalam jangka waktu 5 tahun, dalam waktu 10 tahun ke arah mana, apa target-target yang kita ingin capai. Itu jelas. Nah, kemudian visi itu akan diterjemahkan menjadi misi oleh tim. Ya, di mana tim di sini adalah, kalau di perusahaan itu manajer itu koordinasi inilah yang kemudian menerjemahkan visi dan misi dari bupati, sehingga mereka yang bekerja mengeksekusi itu. Nah, ini makanya manajemen itu harus 4 itu harus dilaksanakan. Manajemen sumber daya manusia harus dipastikan bahwa di bawah bupati tim kerjanya harus benar-benar bagus, mentalitasnya bagus, etos kerjanya bagus, ya. Kemudian kompetensi dalam bidangnya masing-masing, ya. Tidak ada lagi pejabat yang keluar masuk tidak sesuai dengan kompetensinya. Kalau ingin pertanian Tabanan itu bagus, orang kepala dinas pertanian nanti harus orang yang benar-benar mengerti tentang pertanian, tahu menerjemahkan visi misi bupati dan wakil bupati itu kalau. Ya, kemudian manajemen keuangan ini harus benar-benar dikelola untuk sesuatu yang positif. Pengusaha itu terbiasa, kalau dalam dunia usaha, kalau dia mengeluarkan 1 sen, dia harus mendapatkan profit. Nah, nanti bedanya adalah kalau dia menjadi bupati, menjadi eksekutif, setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memberikan benefit kepada masyarakat. Itu bedanya, tapi sama, profit dan benefit mirip-mirip. Harus memberikan manfaat. Jadi nggak ada uang yang keluar tanpa manfaat gitu. Ya kan? Kalau ada uang dikeluarkan harus memberi manfaat, menjadikan stimulus ekonomi masyarakat, memberikan kemudahan bagi masyarakat, memperbaiki infrastruktur. Itu benefit-benefit yang harus diterima oleh masyarakat dari setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian manajemen sumber daya alam, produk ya. Ya, manajemen produk itu itu bagaimana kita mengoptimalkan semua potensi-potensi yang ada di Tabanan ini supaya potensi-potensi ini bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Apalagi satu? Pemasaran. Ya, betul. Salah satunya bagaimana kita bisa memasarkan produk-produk kita kemudian agar kemudian kita menghasilkan PAD yang lebih baik. Pendapatan asli daerah yang lebih baik. Saya sudah membaca laporan-laporan keuangan. Itu PAD Tabanan itu cenderung menurun. Ya. Kadang naik sedikit, turun sedikit. Apalagi sekarang ada pandemi, turun sekarang PAD Tabanan. Nah, tugasnya apakah kita harus menyerang? Enggak dong. Tugas dari eksekutif ke depan adalah bagaimana kita meningkatkan PAD itu. Caranya ya we have to be kreatif dan inovatif dan bekerja 100% untuk kepentingan rakyat. Itu aja. Ya, oke. Bukan untuk kepentingan kelompok. Siap. Nanti bupati tahun 2021 adalah bupati seluruh rakyat Tabanan. Bukan bupati sekelompok orang.
supaya tidak ada lagi statement yen sing milih kalma kental, ya nggak boleh. Siap. Kalau saya enggak, saya mau dipilih di tempat itu mau enggak. Kalau emang urgent harus dibangun, saya akan bangun tempat itu. Itu karena seperti yang sering saya katakan, saya tidak punya atensi untuk membangun kekuatan politik. Saya bukan politikus. Saya tidak punya atensi untuk membangun kekuatan politik untuk diri saya sendiri. Mimpi saya itu hanya membangun Tabanan, bagaimana Tabanan ini bisa maju, bagaimana kita mempunyai kebanggaan terhadap daerah kita kembali, ya kan? Dulu orang Tabanan itu bangga, saya orang Tabanan, saya orang Tabanan dengan kota yang indah dan bersih, saya orang Tabanan dengan daerah yang subur, saya orang Tabanan dengan pendapatan petaninya yang makmur, saya orang Tabanan dengan PAD yang tinggi, saya orang Tabanan dengan masyarakatnya yang bahagia. Itu yang ke depan, kebanggaan itu yang harus kita kembalikan. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Potensi Tabanan itu sangat luar biasa. Kalau kita ambil dari SWOT, strength, opportunity, dan threat, itu kan semua konsep-konsep dunia ekonomi. Ekonomi ya. Semua konsep-konsep usaha. Konsep usaha itu yang dibawa ke pemerintah. Siap. Sehingga menjadi good governance. Kalau sudah Tabanan menjadi good governance, saya yakin Tabanan ini masyarakat akan bahagia. Oke, Suksuma Dura pagi hari ini sudah berbagi, jadi itu sudah menjawab pertanyaan tentang keraguan masyarakat. Bisa nggak seorang pengusaha untuk jadi bupati? Dan jawabannya adalah bisa. Jangan kan jadi bupati, jadi presiden aja bisa. Oh iya, betul. Dan sudah terbukti. Iya, kalau ada anggota partainya menyatakan seperti itu, berarti dia meragukan Pak Jokowi sendiri. Iya, betul. Sayang sekali. Pak Jokowi adalah seorang pengusaha. Betul, siap. Kalau saya sendiri mengagumi Pak Jokowi, saya kagum dengan Pak Jokowi, saya kagum dengan Pak Ahok, saya kagum dengan Pak Ganjar Pranowo, saya kagum dengan Bu Risma. Itu mereka dari berbagai partai. Buat saya tidak melihat partai, tapi saya menghargai pribadi-pribadi yang memang sangat luar biasa di Indonesia. Mari kita contoh dari mereka. Nggak usah aneh-aneh lah, nggak usah berhalusinasi yang aneh-aneh. Tinggal copy paste saja tokoh-tokoh yang berkualitas, ya, bagaimana etos kerja mereka, bagaimana pemikiran mereka, bagaimana mentalitas mereka. Etos kerja yang di copy paste ya itu lah ya. Etos kerja, bukan sekedar baju, ya kan? Pakai peci, kacamata hitam, kesannya seperti pahlawan, enggak lah, bukan itu, tapi jiwanya. Kita nggak mesti bergaya ala Soekarno, tapi sikap kita malah berbeda. Kita justru yang kita pelajari adalah bagaimana sih intisari dari Soekarnoisme itu. Saya nggak perlu bergaya kayak Jokowi, walaupun saya suka Jokowi, saya nggak perlu seperti Jokowi, tapi saya ingin belajar bagaimana sih Jokowi, bagaimana pemikirannya, bagaimana sih mentalitasnya. Saya nggak perlu bergaya ala Ahok, saya cukup menjadi Panji Astika, tapi saya belajar dari banyak hal, dari Ahok, dari Jokowi, dari Ganjar, dari Bu Risma, dari Soekarno, dari Bu Megawati. Saya belajar banyak. Setiap tokoh itu punya karakternya kuat, dan setiap tokoh itu punya ininya sendiri, cara-cara sendiri, punya keunggulan sendiri yang bisa kita teladani dari sikap-sikap mereka. Bukan baju, bukan kulitnya yang kita tiru, tapi isinya yang harus kita pahami. Oke, siap. Oke, Suksuma Dura, silakan ditutup live kita di pagi hari ini. Tonton Panji Budi. Jadi demikianlah hari ini saya didadak oleh Arya dengan judul yang cukup menggigit untuk saya bisa jawab. Saya suka live, Arya. Iya. Kenapa saya suka live? Karena gesturnya lebih natural, ya. Kalau kita bikin video gitu kan bisa diedit, bisa baca, bisa ngerepek, bisa diatur sebelumnya ada orang ngasih tahu. Kalau saya lebih suka yang sesuatu yang natural, yang fresh. Kalau saya begini ya apa adanya, nggak ada saya membuat apa, saya apa adanya. Dari sini tidak ada kepean dulu ya. Oh iya. Oke, kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi. Salam perubahan. Coblos nomor 2. Panji Budi, Tabanan Bakung.